selamat siang anak-anak ibu semua. Apa kabarnya? Ya, ibu berharap anak-anak masih dalam keadaan sehat, semangat dalam belajar, dan pastinya senantiasa bersuka cita. Ya, oke anak-anak ibu. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan belajar bahasa Indonesia dan masuk ke dalam subtema yang ketiga, yaitu mencermati kosakata dalam teks perkembangan teknologi komunikasi. Nah, itu adalah materi kita pada pertemuan hari ini, ya. Oke. Tadi di awal ibu ada menyampaikan kata yaitu kosakata. Nah, anak-anak, ibu akan menjelaskan ya, apa itu arti dari kosakata. Kosakata adalah himpunan kata-kata yang terdapat dalam suatu teks bacaan. Oke? Nah, kosakata membuat seseorang memahami ya yang namanya suatu teks. Kosakata juga menambah yang namanya kemampuan berbahasa seseorang. Kemampuan berbahasa itu artinya kemampuan dalam kita berbicara, ya, itu berbahasa. Kemudian ada banyak kosakata yang kita temui, tepat sekali, ya. Misalnya kosakata tentang perkembangan teknologi komunikasi. Itu judul teksnya ya anak-anak ya. Nanti kita misalnya membaca judul teks bacaan tersebut dengan judul perkembangan teknologi komunikasi. Nanti dalam teks tersebut kita akan menjumpai yang namanya beberapa kosakata ya. Kosakata dapat dipahami dengan kita membaca teks secara saksama. Artinya adalah kita akan membaca, kita akan menemukan kosakata tersebut ketika kita membaca teks tersebut dengan saksama, dengan teliti, dengan fokus, ya. Arti kosakata tersebut anak-anak nanti dapat kita temukan, dapat kita cari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nanti anak-anak kalau misalnya membaca teks bacaan, kemudian nanti kita diminta untuk mencari, menemukan yang namanya kosakata dalam teks tersebut, kita bisa jumpai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Ya. Ada berbagai macam kosakata tentang komunikasi. Ya. Nanti kalau kita membaca teks ya yang mengangkat tentang komunikasi gitu ya, yang akan membahas tentang komunikasi itu ada berbagai banyak macam kosakata yang akan kita jumpai di situ. Nah, berikut ini ibu akan memberikan beberapa contoh kosakata ya tentang komunikasi ya. Nanti ibu akan memberikan, silakan diperhatikan, ibu akan memberikan di sini ada 2 contoh kosakata ya mengenai atau yang membahas tentang komunikasi. Yang pertama itu dia, ada kosakata yang pertama yaitu surel. Surel itu artinya atau surat elektronika ya. Surat elektronika itu atau buka kurung kependekan dari surel, yang artinya kita akan cari dalam KBBI tersebut adalah surat ya, surat yang dikirim menggunakan jaringan internet. Nah, itu adalah arti kosakata dari surel atau surat elektronika. Kemudian yang kedua, contoh kosakata yang kedua yaitu telepon seluler. Nah, artinya telepon yang menggunakan baterai tanpa kabel dan menerima suaranya melalui sinyal, jaringan sinyal. Nah, itu ada 2 contoh kosakata yang mengenai tentang komunikasi. Oke, nah ibu akan membacakan satu teks bacaan. Oke, nanti setelah kita membaca, anak-anak juga mendengarkan, memperhatikan teks tersebut. Kemudian nanti selanjutnya kita akan mengerjakan. Ya. Oke anak-anak, seperti yang di awal ibu sampaikan tadi bahwa ibu akan
membacakan ya teks bacaan. Nanti dalam teks bacaan ini kita akan menjawab 5 pertanyaan ya yang mengenai tentang perkembangan teknologi komunikasi. Oke, nanti kita akan jumpai, kita akan temukan jawaban tersebut dalam teks yang Ibu akan bacakan untuk kita semua. Ya, untuk itu anak-anak silakan menyimak, mendengarkan dan memperhatikan teks bacaan yang Ibu akan bacakan. Teks tersebut dengan judul berkirim pesan lebih mudah ya. Oke. Nina mempunyai sahabat bernama Reni. Reni pindah ke Bandung, sementara Nina masih di Jakarta. Nina dan Reni sering berkirim pesan melalui surat. Surat termasuk alat komunikasi. Komunikasi adalah kegiatan mengirim dan menerima pesan antara 2 orang atau lebih. Komunikasi diperlukan dengan orang yang berada di dekat kita maupun dengan keluarga atau teman yang jaraknya jauh. Nina dan Reni berkirim pesan menggunakan surat. Nina sering minta diantar oleh ibu ke kantor pos untuk mengirim surat. Terkadang Nina dan Reni juga berkirim pesan menggunakan surat elektronik atau surel dan telepon seluler. Nina atau Reni akan saling mengirim surel melalui komputer ayah. Nina atau Reni didampingi orang tua masing-masing ketika mengirim surel. Saat ini komunikasi menjadi lebih mudah. Ibu mengatakan bahwa orang-orang pada zaman dahulu menggunakan kentungan dan burung merpati. Dulu pesan yang dikirim tidak cepat sampai dan terbatas hanya untuk orang yang tempat tinggalnya berdekatan. Nina dan Reni sangat bersyukur karena masih dapat berkirim cerita dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Nah, itu ada 3 paragraf ya teks bacaan yang Ibu sudah bacakan. Selanjutnya kita akan ke ini dia ada 5 pertanyaan. Nanti kita akan menemukan jawabannya dari dalam teks yang sudah Ibu bacakan tadi ya. Oke, sekarang pertanyaan yang pertama di situ. Apa topik yang terdapat pada teks tersebut? Ya, oke. Diperhatikan di situ. Topik ya, bukan judul ya. Berarti topik itu artinya pokok pembicaraan. Apa yang tadi dibicarakan, yang dibahas pada waktu kita membaca teks tersebut kan gitu. Berarti jawabannya adalah alat komunikasi. Oke. Yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang alat komunikasi? Jawabannya adalah alat yang dapat dipergunakan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, itu adalah alat komunikasi. Yang ketiga, tulislah kosakata yang berkaitan dengan perkembangan teknologi komunikasi pada teks tersebut. Tadi setelah kita membacakannya di situ kita menemukan ya kosakata yang membahas tentang perkembangan teknologi komunikasi ya. Oke. Di situ Ibu menjumpai ada 2 kosakata, yaitu jawabannya surel dan telepon seluler. Nah, itu 2 kosakata yang kita jumpai ya tentang perkembangan teknologi komunikasi dan pada teks tersebut. Kemudian yang keempat, apa kesimpulannya? Ya kan gitu. Kesimpulan dalam teks tersebut adalah dengan adanya alat komunikasi dapat mempermudah kita untuk mempererat hubungan sesama manusia. Betul sekali ya. Itu adalah kesimpulan ya garis besarnya dalam teks yang sudah tadi kita bacakan. Kemudian yang kelima ini dia. Susunlah jawabanmu menjadi beberapa kalimat. Kemudian gunakan kosakata tersebut tentang perkembangan komunikasi dengan kita memperhatikan menulis dengan ejaan bahasa Indonesia yang tepat. Ya, di situ Ibu ada menemukan 2 jawaban di situ. Yang pertama atau yang A, alat komunikasi, yang artinya adalah alat yang digunakan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Ya, surel atau surat elektronik dan telepon seluler. Kemudian dengan adanya alat komunikasi kita dapat mempermudah untuk mempererat hubungan dengan sama manusia. Yang B, surel dapat dipergunakan untuk berkomunikasi.
Ayah selalu berkomunikasi dengan telepon seluler. Nah, itu adalah ada 2 jawaban dengan kita menyusun menjadi beberapa kalimat. Oke, sambil kita juga memperhatikan dengan menulis ejaan bahasa Indonesia yang tepat. Oke. Nah, anak-anak, cukup sekian dulu materi kita pada hari ini. Kita akan belajar lagi pada pertemuan selanjutnya. Oke, nanti anak-anak silakan kalian salin, kalian tulis. Untuk teks bacaannya anak-anak itu tidak perlu kalian tulis ya. Oke, sekali lagi untuk teksnya kalian tidak perlu tulis, kalian silakan lanjut saja untuk menjawab dan menulis ke-5 pertanyaannya saja ya. Terima kasih anak-anak ibu, salam sehat untuk kita semua, jaga kesehatan dan selalu pastinya semangat terus dalam belajar ya. Oke anak-anak, Tuhan memberkati dan sampai jumpa.